Masalah Malaysia merupakan isu yang penting bagi PKI untuk mendapat tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat pertentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Hulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, rencana pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Rencana pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Indonesia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapilindu, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketika kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapilindu menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketika kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian ketika kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik menindaklanjuti permohonan ketiga pemimpin pemerintahan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lord Michael Moore. Tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidik kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan dengan semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari Acts of Bad Faith dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Pada akhir tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun, masalah pokok yang menyebabkan sengketa dan memperburuknya hubungan ketiga negara tersebut tetap tidak terpecahkan. Karena PM Federasi Malaysia Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun, pertemuan sebanyak 2 kali tersebut
tidak menemukan keputusan yang positif, sehingga mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi, pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Dwi Kora itu berbunyi, dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan Republik Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun upaya penyelesaian diplomasi terus saja dilakukan. Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. You and I are the same. Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1965. Presiden Soekarno menegaskan bahwa oleh karenanya, jikalau PBB sekarang PBB yang belum diubah, yang tidak mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan, kita Indonesia akan keluar. Kita akan meninggalkan PBB sekarang. Dari pidato tersebut terlihat bahwa Indonesia keluar dari PBB adalah karena Malaysia masuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat dijadikan untuk penyelesaian persengketaan Indonesia dengan Malaysia secara damai.